Sebelumnya, perkenalkan nama aku Melisa Aprilia dari jurusan Akuntansi Angkatan 22. Di sini aku sebagai moderator mengundang dua orang yang spesial nih. Kira-kira siapa ya? Yaitu Aga dan Naban. Boleh dong Aga dan Naban memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo yang kalian semuanya. Perkenalkan, nama aku Leo Aga Kusaira. Biasa dipanggil Aga. Aku dari Teknik Komputer Angkatan 22. Dan aku juga ikut organisasi IMKJ. Alhamdulillah pada tahun ini aku diamanahkan menjadi ketupel apa ya? Aduh, apa ya? Gak tahu gak? Mungkin lanjut lah ke rekan aku. Halo IMKJers, perkenalkan nama aku Kawas Nabata JP dari Hubungan Internasional 22 dan alhamdulillahnya aku jadi wakil Aga di di kepanitiaan Salika. Nah, udah di-spill ya. Jadi kita hari ini akan membahas terkait Salika nih teman-teman. Nah, Salika itu apa sih sebenarnya? Oke, kalau kita ngomongin Salika ya, kalau dari aku sendiri Salika itu suatu bentuk pengabdian kita lah. Kita kan mahasiswa Jambi nih, jadi kita nih pergi ke sekolah-sekolah SMA, khususnya anak kelas 9 lah yang ada di sekitar Jambi. Nah, kita juga sebagai mahasiswa UNAN. Jadi pas kita ke Jambi itu, pas ke sekolah-sekolah itu kita bakal ngadain acara. Dengan mana acara itu kita akan menggait anak-anak yang berikutnya menjadi generasi penerus kita di IMKJ. Itu mungkin dari aku. Kalau dari rekan aku? Kalau dari aku Salika nih mungkin sama kayak Aga tadi. Itu tuh sebagai bentuk pengabdian kita lah. Jadi kayak kan selama aku ikut Salika 2 tahun belakang nih banyak juga tuh siswa-siswa dari Jambi yang nggak tahu tentang Universitas Andalas, yang dimana Universitas Andalas ini kan termasuk kampus yang top 10 lah kalau orang-orang bilang kan. Jadi ada kayak mungkin terus juga UKT-nya bisa dibilang udah terlalu tinggi. Jadi mungkin itu bisa jadi pilihan buat adik-adik itu ke depannya. Berguna sekali ya Salika nih. Nah, kebetulan nih kakak-kakak ini, abang-abang ini adalah ketupel dan wakil Salika tahun lalu. Nah, mungkin bisa lah kita spill apa sih kegiatan-kegiatan Salika tuh, tujuan-tujuannya gitu. Kalau ngomongin tentang tujuan dan apa nih kegiatan-kegiatan Salika ya, mungkin sebelum itu aku kasih tau lah kenapa aku dan Abani jadi ketupel. Oh iya, boleh. Jujur, kalau dari aku sendiri, kenapa aku bisa berada di posisi itu? Aku awalnya baru masuk IMKJ itu di bulan 10 tahun lalu, belum lama kali. Dan aktifnya di bulan 11. Dan di sana aku sering nih dengar tentang Salika-Salika dari anak-anak IMKJ lainnya yang udah lama kan. Ini aku penasaran tentang itu. Nah, di IMKJ sendiri di kepengurusan aku tuh ada di PSDM. Jadi Salika ini salah satu proker di PSDM. Dan dari situ aku tertarik lah untuk menaikkan Salika karena jujur di tahun ini Salika itu terancam batal. Nah, dikarenakan hal itu aku bersedia lah untuk jadi ketupel di Salika untuk menyuarakan Salika itu sendiri. Keren banget, keren. Kalau Naban gimana sih kok bisa jadi wakil? Kalau kemarin aku jadi wakil tuh kan aku juga satu divisi sama Aga kan, jadi kami dari PSDM nih ya pengen lah untuk ngangkatin Salika nih, kayak ya sia-sia lah kalau misalnya kita udah berjalan nih Salika dalam beberapa tahun nih terus tiba-tiba vakum. Jadinya kayak gimana ya, agak anak-anak Jambi tuh mungkin ketinggalan info tahunan atau gimana nya. Terus juga mungkin kemarin tuh karena aku udah pernah ikut Salika sebelumnya, jadi aku tertarik juga nih untuk bisa membantu Aga agar bisa menjalankan Salika nih sama Aga. Itu sih. Oke, mungkin kembali lah ke pertanyaan tadi kan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Salika terus tujuannya. Iya, tujuannya. Oke, kalau tujuan mungkin udah kami spill tadi kan di apa itu Salika. Tujuan itu menggait-gait itulah anak-anak selanjutnya yang akan menjadi penerus di IMKJ. Nah, kalau untuk kegiatannya sendiri, untuk Salika di tahun ini yang kami jalani,
itu karena ada waktu yang sangat mepet, cuman persiapan 2 minggu. Jadi untuk acaranya nggak terlalu semewah sebelum-sebelumnya. Yang kami bawakan di Salika tahun ini adalah Russo, dan alhamdulillah Russo ini sudah terjalani di berapa kan? 6 kali. 6 kabupaten. Iya. 6 kabupaten, terus ada sekitar 33 atau 34 SMA yang sudah kami jalani. Keren sekali ya. Oke. Nah, mungkin udah dikasih tahu tadi ya tujuannya apa aja sama kegiatan-kegiatannya. Kira-kira ada nggak sih kesulitan dalam melaksanakan acara tersebut gitu? Mungkin dari Nabana dulu ya. Kalau kan di kota ya, di kota Jambi, jadi kota Jambi ini sama Muaro lah jatuhnya kan, kota Jambi sama Muaro Jambi itu jadi satu. Jadi dari kan Salingka ini kita di 6 kabupaten. Jadi mungkin kendalanya tuh dari ya mungkin kayak miskomunikasi, terus juga kadang tuh kayak juga kayak tahu kadang tuh juga kan kayak kita nih apa ya, kita nih kan organisasi ya, jadi Salingka ini di bawah nama nih KJ. Kadang tuh juga hubungan atas sama bawah nih mungkin kadang salah miskom, ataupun mungkin dari kaminya nih ada salah dalam konsepan acaranya. Ini tuh dari aku. Kalau dari aku sendiri, menyambung apa yang katain Nabar tadi terkait masalah-masalah atau kesusahan lah kami dalam menjalankan Salika itu. Kalau dari aku sendiri, karena timeline itu kan cuma 2 minggu kan. Di 1 minggu pertama kami dari Pres itu baru membuat OR anggota, dan 1 minggu baru persiapan. Jadi untuk kami itu 1 minggu itu full persiapan, jarang istirahat lah bisa dibilang. Nah, dan juga di minggu ketiga kan baru kami adain kayak raplan dan grafix, dan ya di minggu ketiga juga kami bakal itu ngadain roadshow. Nah, karena ada waktu yang sangat dempet itu, kadang ada anggota tuh yang kayak ada kadang tuh hilang, dan juga ada beberapa job test yang belum terkejar lah. Tapi alhamdulillah dari kami itu bisa nutupin masalah itu. Bisa dibilang kami agak keteteran sedikit lah karena ada waktu itu yang jadi permasalahan. Nah, gimana sih cara kalian ngatasin masalah-masalah tersebut biar acaranya tetap berjalan lancar gitu? Sama gimana cara kalian ngatasin supaya hubungan internal antara kalian itu baik-baik aja gitu, supaya nggak miskom lagi? Oke. Kalau untuk mengatasi semua permasalahan yang ada, pertama gimana ya ngomongnya? Kita tuh perlu tahu lah kita harus memilih yang mana urgent terlebih dahulu, baru yang enggak urgent. Kalau kita udah mengerjakan yang urgent dulu, nanti yang lain tuh bisa terkejar. Nah, karena kami ada beberapa dari kami itu menerapkan konsepan gitu, jadi kayak beberapa job test yang bisa bilang agak kemunduran tuh bisa terselesaikan. Nah, untuk masalah internal, kalau untuk masalah internal sendiri gimana cara kami menyikapinya, itu bisa dibilang agak sulit, karena internal itu nggak akan terbangun kalau ketua atau pemimpinnya itu tidak ada yang mengakui, tidak ada yang menganggap. Kalau dari ketua sendiri nggak dianggap, aku yakin 100% aku yakin anggota sendiri akan malas atau akan hilang-hilangan gitulah. Nah, cara untuk mengatasi hal ini, ketua itu harus lebih dekat dengan anggotanya. Kita nih sebagai ketua, kita nggak boleh memikirkan kalau kita nih koor, kita nih yang ketua, kita nggak boleh memikirkan gitu. Karena gimana pun ketua atau anggota itu kalau di dalam kepanitiaan tuh mungkin dalam pangkat itu beda, tapi dalam kemanusiaan itu sama. Nah, ketua itu sendiri harus memikirkan gimana caranya dia itu diakui, bisa kayak personal approach, atau ketua itu sering nimbrung, main-main lah. Dan juga untuk mengatasi masalah internal tuh jangan pernah ya, tapi jangan semua itu hanya dianggap rocker. Kita harus juga menganggap kalau kita nih harus melakukan ini karena kita senang, karena kita bahagia gitu. Kalau kita semua sepemikiran dan ketua dan wakil ketua atau semacamnya itu diakui, pasti semua acara itu alhamdulillah lancar. Wih, keren. Kalau dari Naban gimana sih caranya? Kalau dari aku sendiri juga sama kayak Aga ya. Jadi kita menerapkan personal approach, yang dimana tadi nih kata Aga kan ada nih anggotanya yang hilangan.
biasanya kan ketupel sama ketupel ini kan bagi job desk lah. Ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau kami kemarin tuh biasanya kan ketupel tuh dia eksternal, kalau ketupelnya internal. Kalau kemarin tuh kami change soalnya kalau agak kan lebih bagusnya di internal, sedangkan aku sendiri udah bisa dibilang berpengalaman dalam berhubungan dengan eksternal kan. Jadi untuk anggota yang hilang-hilangan tuh kadang kalau misalnya agak lagi sibuk apa kayak gimana, aku yang coba ngedekatin kan kayak ada berapa nih anggota yang tiba-tiba hilang. Mungkin ada kemarin kasusnya tuh dia apa ya, belum, pokoknya hilang lah dari Salingka nih. Jadi aku coba chat kan, aku tanyain kok apa kabarnya ya, kayak jangan langsung tanyain kok dia ikut Salingka, tapi aku coba kenalan dulu dia dari asalnya dari daerah mana, pakai gimana nya, baru perlahan kan aku mungkin lah Salingka kayak kok aku tengok kok jarang nimbrung di grup Salingka. Terus kan mungkin dia lagi kalau misalnya udah nyaman atau gimana kan lagi dia cerita dia ke aku kayak izin bang, mungkin lagi ada kendala atau mungkin dia banyak acara keluarga, jadi dia kurang bisa untuk memaksimalkan waktunya untuk bisa ikut dalam Salingka. Gitu dari aku. Oke, makasih untuk Aga sama Nalan jawabannya. Mungkin aku mau tanya satu hal lagi nih. Kira-kira Salingka tahun lalu yang kalian jalankan ini mencapai keberhasilan atau enggak? Kalau ditanya tentang target, aku rasa ya Salingka tahun ini. Kalau kita ngomong tentang target itu tercapai, dan kalau ngomongin tentang apa ya, kualitatif ya gitu. Kalau kuantitatif tetap tercapai, dan kualitatif itu aku rasa tercapai juga, karena bukan lama ya, sudah beberapa bulan atau beberapa minggu lalu itu kan ada yang KJ 24 nih, KJ 24 ini udah masuk grup itu. Nah di sana aku melihat kan ada anak-anak 24 ini kenal dengan Naban, karena Naban tuh udah pernah ikut Rosok kan. Nah itu kenal, jadi kayak kami mikir kalau udah kenal gini berarti udah tercapai juga di kualitatif. Kalau dari kan agak bahasnya kualitatif. Nah kalau aku dari segi kuantitatifnya, aku rasa itu udah lebih dari tercapai. Soalnya kayak berapa ya, 40-an sekolah. Kalau kita 3 atau 30 atau 35 sekolah kan. Terus juga untuk dari kabupatennya ada 6 kabupaten, dan juga itu semuanya welcome dan kita kan. Jadi kayak aku ngerasa dari segi kuantitatif tercapai, dari segi kualitatif juga tercapai. Mungkin ya tercapai lah. Tercapai lagi. Keren sih. Boleh tepuk tangannya dulu. Ayo. Oke. Mungkin kayak kokornya Apa lagi? gimana, mungkin kayak gimana sih caranya membagi job desk-nya waktu Salingka tuh, atau mungkin misalnya Ini Bek. Keseruan. Oh iya. seruannya. Oke, nah selanjutnya tuh aku mau bertanya nih, kira-kira Salingka nih acaranya kayak formal aja atau mungkin ada yang non formal atau kayak keseruan gitu? Boleh dong disebut Dari Naban enggak? Jadi kalau misalnya dari konsepan acara kemarin kan jadi itu kita tuh tidak sepenuhnya kayak ngomongin soal UNAN ataupun IMKJ kan. Jadi ada di sesi-sesinya tuh kalau misalnya kita nih di aula nih, nah nanti kita ada sesi ice breaking di mana kita nih agak bakalan main games dengan anak-anak SMA tuh, jadi kayak kita makin memperdekat juga lah. Terus juga waktu misalnya kita lagi punya materi nih, nah nanti ada tuh 1-2 anggota yang duduk di tengah-tengah anak SMA tuh untuk kayak personal approach lah, kita ngedekatin dia. Nah terus untuk dari segi panitia sendiri, jadi kalau di kota tuh kemarin kami kami pergi ke Candi Muara Jambi. Jadi kayak sehabis dari SMA berapa tuh kami ngumpul kan, jadi kayak kami rencanain mau kemana nih, mau ke Candi apa ke Taman Rimba. Jadi karena banyak nih yang pengen ke Candi dan mungkin seru juga, jadi waktu itu kami rame-rame pergi ke Candi. Mungkin kayak gitu keseruannya. Kalau dari ada kan ada? Kalau dari aku
Salingka tuh seru habis. Kenapa aku bilang seru habis tuh karena kayak gue dari Merangin, aku ada kemarin tuh selalu 3 sekolah. Dan pas aku pergi ke sekolah tuh kayak ke bawah lah rasa nostalgia kan. Rasa nostalgia yang kayak dulu sekolah kita gini maksudnya seru gitu seru gitu kan. Terus pas mau nemuin pimpinan kayak kepala sekolah gitu, mereka welcome juga ke kami kan, welcome, senang mereka kayak mereka bilang anak-anak ini kadang kurang motivasi untuk kuliah. Bapak senang sekali adalah ada kalian yang mau motivasi ketika. Pas aku dengar kata-kata itu dari bapak tuh jujur aku makin semangat lah. Dan pas kami menjalankan kursusnya itu tambah seru lagi karena di situ kan kita berkomunikasi lah dengan adik-adik kita SMA dulu, keseruan aktivitas mereka. Terus seperti kata Naban tadi kan ada ice breaking, di situ kami tuh lebih kayak dekat dengan adik-adik tuh. Terus kalau misalnya alhamdulillah insya Allah mereka keterima di UNAN, nanti kan mereka tahu ini pernah abang nih ke sini ke sekolah kami, yuk kita kenalan sampai gitu. Nah itu output yang mau aku rasain juga. Jujur Salingka keren abis lah acara kemarin. Keren. Kira-kira misalnya nanti ada lagi Salingka tahun depan nih. Nah kalau Angga sama Napan mau join lagi atau enggak? Pastilah. Pasti. Kami pasti mau join. Pasti ya. Cuman bisa dibilang kami udah tua. Jadi Sibuk gitu ya. Bukan sibuk, kami udah tua. Kami pasti join, cuman bukan sebagai panitia. Oh, mungkin dari memantau aja. Memantau Setahun aja. Iya. Oke. Nah, kan udah selesai nih yang tadi kan cerita tentang Salingkanya. Gimana sih harapan untuk Salingka tahun depan nanti gitu ya? Dari kalian berdua. kalau harapan dari aku semoga Salingka tahun depan tuh bisa lebih kayak lebih menggait lagi adik-adiknya buat ikutan tertarik lah sama kita. Mungkin kalau bisa juga kayak kita bikin acara besar kayak boleh sebut mereka Sriwijaya Besanjo gitu. Kalau dari adik ada? Untuk aku harapannya untuk Salingka tahun besok 2024 besok, aku harapan untuk pertama untuk panitia dulu, semoga panitia besok itu bakal lebih baik dari kami dan panitia besok itu lebih akrab dari kami dan semua acara itu yang dijalani oleh panitia itu lebih lancar. Dan untuk harapan untuk Salingka sendiri, aku harap Salingka itu lebih dari kami. Dan juga aku minta untuk panitia itu jangan kayak terlalu terfokus atau terlalu terlalu terbebani lah. Kalau kami segini harus gitu juga. Aku nggak mau gitu. Aku maunya mereka tuh menjalani Salingka tuh dengan rasa senang, rasa bahagia gitu, bukan karena tertekan. Itu aja harapannya. Enjoy lah, enjoy. Nah, kalau kesan dan pesan dari kalian tuh gimana sih? Kesannya gitu. Kesan ini, kalau kesan bisa dibilang kesan untuk Salingkanya. Kalau kesan jujur sama seperti kata-kata aku sebelumnya, itu memang best sekali lah, gak bisa dipungkiri lagi ya Salingka ini keren gitu. Kalau pesan dari aku mungkin semoga Salingka tahun depan panitianya enjoy dalam menjalaninya, terus kayak orang tuh bisa bisa menikmati lah setiap prosesnya dalam melaksanakan kepanitiaan ini. Mungkin itu aja ya, waktunya juga udah berlalu lama juga ya. Mungkin itu aja sih dari aku. Terima kasih atas waktunya Aga dan Naban. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.